Duta Besar Naga Emas, apa pendapatmu tentang pria kecil ini? Tanya Huo Men. Pemahamannya tentang prinsip pedang angin sangat bagus. Ye Rufeng tersenyum tipis dan menatap Jian Wushuang, lalu melanjutkan, anak kecil, berapa umurmu? 17, jawab Jian Wushuang. Baru 17. Ye Rufeng dan Huo Men sama-sama memasang ekspresi terkejut, lalu Ye Rufeng tertawa dan berkata, kau hebat mengingat pemahamanmu yang tinggi tentang prinsip pedang Gale. Anak kecil, kau harus bersiap untuk pergi ke Istana Naga bersamaku dalam 2 hari. Mata Jian Wushuang berbinar karena dia mengerti bahwa Ye Rufeng mengenali bakatnya dan akan merekomendasikannya. Terima kasih banyak, Duta Naga Emas, kata Jian Wushuang segera. Sama-sama, aku juga akan mendapat keuntungan jika kamu benar-benar menjadi murid Istana Naga. Ye Rufeng melambaikan tangannya, Jian Wushuang mengangguk dan lalu pergi. Kota Qingdong, kediaman Dewa Surgawi. Saudara Pendekar Pedang, Pendekar, bagaimana hasilnya? Yin Min dan Ling Tianhao telah menunggunya sejak sebelumnya. Duta Besar Naga Emas berjanji untuk merekomendasikan saya. Namun, tidak ada jaminan bahwa saya dapat bergabung dengan Istana Naga, kata Jian Wushuang. Haha, berdasarkan kekuatanmu, kamu pasti bisa. Ayo, bersulang, kata Ling Tianhao sambil tersenyum. Jian Wushuang meraih cangkir anggur dan bersulang dengan Ling Tianhao. Meskipun dia belum lama berkenalan dengan Yin Min dan Ling Tianhao, tetapi setelah bergaul dengan mereka, dia mendapati bahwa mereka adalah kelompok yang spontan dan berjasa. Status Duta Naga Emas tinggi dan dia tahu banyak tentang Istana Naga. Selain itu, Duta Naga Emas memiliki jumlah rekomendasi yang terbatas, jadi setiap rekomendasi itu penting. Karena Duta Naga Emas merekomendasikanmu, itu berarti dia pikir kamu memiliki kemampuan untuk melewati ujian untuk bergabung dengan Istana Naga, kata Yin Min. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Memang, Ye Rufeng sangat memahami situasi di dalam Istana Naga. Karena dia bersedia merekomendasikannya, itu berarti dia yakin pada Jian Wushuang. Haha, berdasarkan itu, kamu pasti bisa bergabung dan berkultivasi di Istana Naga. Ayo, bersulang, selamat, kata Ling Tianhao langsung. Jian Wushuang dan Yin Min juga mengangkat cangkir mereka. Ketiganya minum dengan penuh semangat. 2 hari kemudian, di Istana Anak Perusahaan Naga Emas. Si kecil, apakah kamu siap? Ayo pergi, kata Ye Rufeng. Jian Wushuang mengangguk dan kemudian meninggalkan kota bersama Ye Rufeng. Sekarang, mereka berada di luar kota. Pegang tanganku, kata Ye Rufeng. Setelah menggenggam tangan Ye Rufeng tanpa ragu, Jian Wushuang merasakan kekuatan khusus berkumpul di bawah kaki Ye Rufeng. Kemudian, sosok Ye Rufeng melayang dan kemudian Jian Wushuang juga mulai melayang. Lalu, mereka berangkat dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah ini Void Walk? Jian Wushuang terkejut dan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai alam Void Yin Yang. Jarak antara Istana Naga dan Kota Qingdong sama dengan provinsi-provinsi yang paling terpencil. Butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk sampai ke Istana Naga jika Jian Wushuang berjalan kaki ke sana sendirian. Namun sekarang, hanya butuh 1 hari untuk sampai ke Istana Naga di bawah pimpinan Ye Rufeng. Apakah ini Istana Naga? Jian Wushuang masih melayang di udara, menatap tanah yang tak terbatas dengan takjub. Di bawahnya, dia melihat daerah di antara 2 gunung raksasa, penuh dengan istana dan paviliun megah yang menjulang tinggi di atas tanah. Di tengahnya, terdapat patung naga emas yang melingkar, tampak seolah-olah terbang ke surga ke-9. Ayo turun. Ye Rufeng menukik turun bersama Jian Wushuang. Begitu sampai di tanah, banyak sosok muncul di hadapan mereka. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi dan helm emas yang sama, memegang tombak panjang emas. Ketika mereka melihat Ye Rufeng, mereka langsung memberi hormat dan berkata, Yang Mulia. Di mana kedua kepala istana? Ye Rufeng bertanya langsung. Mereka berdua tinggal di gerbang naga, kata seorang sersan berbaju emas, salah satu pemimpin di antara mereka. Oh, gerbang naga. Apakah ada seorang jenius luar biasa yang melewati gerbang naga? Dia pasti menarik perhatian kedua kepala istana. Jawab Ye Rufeng. Ya, dia memang baru, tapi bakatnya luar biasa. Konon katanya dia sudah berhasil melewati lapisan ke-6, kata sersan berbaju zirah emas. Apa, lapisan ke-6? Ye Rufeng terkejut dan melambaikan tangannya, berkata, lanjutkan tugasmu. Aku akan menemui kedua kepala istana sendirian. Baiklah,
Para sersan berbaju zirah emas itu segera kembali bekerja. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Jian Wushuang saat mereka pergi. Ekspresi Jian Wushuang serius. Begitu sersan berbaju zirah emas itu pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yang mulia, apakah semua sersan itu adalah ahli di alam inti emas?" "Ya, dan kekuatan mereka berada di puncak alam inti emas." Ye Rufeng tersenyum santai dan melanjutkan, sersan-sersan berzirah emas itu adalah pasukan pengawal kaisar yang terkenal di dinasti Tianzong. Mereka secara khusus menjaga istana kekaisaran dan beberapa area penting lainnya. Mereka adalah pasukan paling elit dan ganas di dinasti Tianzong. Kekuatan tempur pasukan itu mencengangkan. Kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi sersan di pasukan pengawal kaisar, puncak alam inti emas. Apa? Jian Wushuang tercengang. Kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk sersan normal adalah puncak alam inti emas. Anak kecil, aku mendengar dari Huomen bahwa kau memiliki permusuhan besar dengan menara bulu darah, dan itu tidak dapat didamaikan. Benarkah? Ye Rufeng bertanya sambil melihat Jian Wushuang. Ya, kata Jian Wushuang dan mengangguk. Jangan khawatir tentang menara bulu darah. Selama kau bisa melewati ujian Istana Naga dan menjadi murid Istana Naga, kau akan terlindungi. Istana Naga terletak di perkemahan pasukan pengawal kaisar. Ada banyak ahli di sana. Menara bulu darah tidak akan bisa membunuhmu di Istana Naga, bahkan jika mereka mengirim semua ahli mereka ke sini, kata Ye Rufeng. Jian Wushuang memercayainya. Yang mulia, apakah gerbang naga yang disebutkan sersan juga merupakan area pengujian untuk bergabung dengan Istana Naga? Tanya Jian Wushuang. Kau pintar, ya? Seekor ikan mas yang melompat ke gerbang naga berarti kau berhasil. Setiap murid yang bergabung dan berkultivasi di Istana Naga harus berhasil melewati gerbang naga. Itulah ujian yang harus kau lalui, Ye Rufeng bercerita. Ujian di gerbang naga itu istimewa. Ujian itu tidak menguji kultivasi, kekuatan spiritual, atau teknik bela diri Anda. Ujian itu menguji pemahaman Anda tentang alam esensi langit dan bumi. Gerbang naga memiliki total 13 lapisan. Lapisan pertama membutuhkan pemahaman alam esensi langit dan bumi. Semakin tinggi pemahamanmu, semakin banyak lapisan yang kau lalui. Dalam keadaan normal, syarat minimum untuk bergabung dengan Istana Naga adalah melewati lapisan ketiga. Karena ilmu pedangmu dijalankan dengan menggunakan pemahamanmu tentang prinsip pedang Gale, aku pikir kamu kemungkinan besar akan berhasil melewati lapisan ketiga. Itulah sebabnya aku merekomendasikanmu, kata Ye Rufeng. Berdasarkan pemahamanku tentang prinsip pedang Gale, kemungkinan besar aku bisa melewati lapisan ketiga. Ekspresi Jian Wushuang menjadi aneh. Dari apa yang dikatakan sersan berbaju zirah emas tadi, orang baru, seperti dia, yang baru saja tiba, saat ini tengah melewati gerbang naga dan telah melewati lapisan ke-6. Baiklah, ini gerbang naga. Ye Rufeng membawa Jian Wushuang ke paviliun emas yang menjulang tinggi. Sekilas, paviliun itu tampak memiliki 13 tingkat. Saat ini, banyak orang berdiri di depan paviliun emas. Dua orang yang paling menonjol adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dan seorang wanita anggun berpakaian putih. Meskipun Ye Rufeng adalah seorang ahli, saat melihat kedua orang ini dia membungkuk memberi hormat dan berkata, "Salam, Tuan Istana Hitam dan Tuan Istana Putih." Ye Rufeng, wanita anggun berpakaian putih itu menatapnya dan Jian Wushuang, lalu berkata sambil tersenyum, "Kau membawa pria kecil ini untuk melewati gerbang naga." "Ya," kata Ye Rufeng sambil mengangguk. "Kau harus menunggu sebentar. Ada orang lain yang sedang melewati gerbang naga sekarang," kata wanita anggun berpakaian putih itu, lalu dia segera menoleh. Ye Rufeng dan Jian Wushuang tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap paviliun emas yang menjulang tinggi. 6 tingkat terendah dari paviliun emas 13 tingkat ini bersinar. Jian Wushuang tahu itu berarti 6 tingkat telah dilewati oleh si jenius yang saat ini sedang melewati gerbang naga. Saat ini, si jenius sedang melewati level ke-7. Tiba-tiba, tingkat ke-7 paviliun emas juga memancarkan cahaya kemasan. Dia lulus tingkat ke-7. Ye Rufeng berteriak kaget. Banyak orang lain di luar paviliun emas juga berteriak kaget. "Tuan Ye, apakah menakjubkan bahwa dia berhasil melewati level ke-7?" Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Menakjubkan, sungguh menakjubkan." Ye Rufeng mengangguk dengan serius dan berkata,
sudah kubilang padamu bahwa bergerak melewati gerbang naga didasarkan pada pemahamanmu tentang alam esensi langit dan bumi. Kemungkinan besar kau bisa melewati level ketiga dengan pemahamanmu tentang prinsip pedang Gale. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kau bisa melewati level keempat. Sedangkan untuk level ketujuh, itu adalah hambatan besar. Secara umum, hanya seseorang dengan pemahaman yang setara dengan seorang ahli di alam kekosongan yin yang dapat melewatinya. Dengan kata lain, jika seseorang berhasil melewati level ketujuh, itu berarti pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi tidak kalah dari seorang ahli di alam kekosongan yin-yang. Jian Wushuang terkejut. Seberapa kuatkah seorang ahli di alam kekosongan yin-yang? Seberapa tinggikah pemahaman seorang ahli tentang alam esensi langit dan bumi? Jian Wushuang tidak dapat membayangkannya. Akan tetapi, ia tahu bahwa waktu yang dihabiskannya untuk memahami alam inti langit dan bumi sangatlah singkat. Meskipun ia telah mencapai tingkat pemahaman tertentu, ada banyak orang yang pemahamannya lebih tinggi darinya di antara para ahli di alam inti emas. Sedangkan untuk alam kekosongan yin-yang, ia terlalu jauh dari mereka. Jika melewati level ketujuh saja sudah luar biasa, bagaimana dengan level ke-8? Tanya Jian Wushuang. Tiba-tiba, tingkat ke-8 paviliun emas segera memancarkan cahaya kemasan. Dia berhasil melewati tingkat ke-8. Tingkat ke-8, Ye Rufeng memasang ekspresi terkejut. Tidak heran kedua kepala istana dari Istana Naga datang, anggota baru yang luar biasa telah muncul. Bahkan sebelum berkultivasi di Istana Naga, dia sudah dapat melewati level ke-8 gerbang naga. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan membuat kemajuan yang lebih besar setelah berkultivasi di Istana Naga. Prestasinya akan lebih spektakuler. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Ye Rufeng penuh pujian, tetapi Jian Wushuang hanya mengangkat bahu setelah mendengarkan penjelasannya. Dia hanya bagus di mata Ye Rufeng, tetapi kejeniusannya saat melewati gerbang naga dipuji oleh Ye Rufeng. Dengan ini, mudah untuk melihat betapa hebatnya bakatnya. Melewati level ke-8 gerbang naga menunjukkan bahwa pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi telah melampaui banyak ahli alam kekosongan yin-yang. Hal itu juga menimbulkan ledakan kejutan di luar paviliun emas. Namun, level ke-8 adalah batasnya. Level ke-9 paviliun emas tidak menyala pada akhirnya. Bergemerincing, gerbang paviliun emas terbuka, mengenakan jubah merah darah, dengan pedang merah darah di punggungnya, seorang pemuda perlahan muncul di hadapan orang banyak. Semua orang memandang pemuda itu untuk pertama kalinya, termasuk Jian Wushuang. Dia ramping dan tampan dengan sedikit kesan acuh tak acuh dan kesombongan di wajahnya, sekilas tekad yang pantang menyerah tersembunyi di kedalaman matanya, dan dia memancarkan aura dingin. Pria itu, dingin. Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam. Haha, bocah kecil, selamat datang di Istana Naga. Para master Istana Hitam dan Putih, serta para ahli Istana Naga di dekatnya, semuanya menyambutnya dengan senyuman. Anak kecil, siapa namamu dan berapa umurmu? Tanya Kepala Istana Putih dengan niat baik. Yang Zaixuan, 21, jawabnya dengan suara dingin. Siapapun yang mendengarnya langsung terkejut. 21, dia baru berusia 21 tahun, namun pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi sudah sangat tinggi. Dia berhasil melewati level ke-8 gerbang naga. Bakat paling cemerlang di Istana Naga hanya berhasil melewati level ke-8. Hebat, Istana Naga kita akan menjadi ramai. Bai Cheng akhirnya punya saingan. Banyak murid Istana Naga yang hadir membicarakan hal itu. Seorang pria berusia 21 tahun telah melewati level ke-8 gerbang naga. Bahkan di Istana Naga, itu luar biasa. Dia adalah yang paling luar biasa di antara semua jenius yang luar biasa. Lagi pula, sebelumnya, hanya ada satu orang yang berhasil melewati level ke-8 gerbang naga. Dan dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di Istana Naga, Bai Cheng. Yang Zaixuan sungguh hebat, kata Ye Rufeng, lalu mendesah penuh emosi. Setelah mendesah sejenak, para master Istana Hitam dan Putih memandang Ye Rufeng dan Jian Wushuang. Ye Rufeng, sekarang kau bisa membiarkan bocah kecil yang kau bawa ini melewati gerbang naga, kata Kepala Istana Putih, mengabaikan Jian Wushuang sama sekali. Para master istana memiliki status yang tinggi, sehingga para jenius yang telah melewati gerbang naga hanya layak dilirik oleh mereka. Hanya seorang jenius tak tertandingi seperti Yang Zaixuan yang mampu membangkitkan gairah kedua kepala istana dan menerima perlakuan antusias dari mereka. Anak kecil,
kamu harus pergi. Ingat, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai level tertinggi yang bisa kamu capai, kata Ye Rufeng. Baiklah, kata Jian Wushuang, lalu mengangguk dan langsung menuju paviliun emas tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia segera memasuki paviliun emas. Tingkat pertama Gerbang Naga. Seorang pria berambut merah sedang duduk bersila di tanah kosong. Ketika Jian Wushuang masuk ke dalam, pria itu tiba-tiba melotot ke arah Jian Wushuang dan berkata, "Si kecil, jika kau mengalahkanku, kau bisa naik ke level berikutnya. Ayo." Begitu dia selesai berbicara, pria berambut merah itu mulai mengayunkan kapak besarnya, yang dikelilingi oleh semburan aliran udara yang tak terlihat. Dalam sekejap, kapak besar itu menebas ke arah lawannya. Jian Wushuang segera mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya untuk menangkis serangan itu. Kemudian dia langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik, menggores pakaian pria berambut merah itu. Jelas, pria berambut merah itu kalah. Dia berhasil melewati level pertama. Di lantai pertama, lawan yang kutemui pandai dalam ilmu kapak, tetapi dia tidak memahami alam esensi langit dan bumi. Oleh karena itu, mudah untuk mengalahkannya. Jian Wushuang berpikir dalam hati, lalu dia memasuki lantai kedua. Lawan yang dihadapinya di lantai 2 telah memahami jejak alam esensi langit dan bumi. Itu adalah esensi angin, tetapi hanya tahap awal, jadi Jian Wushuang masih mengalahkannya dengan mudah. Di lantai 3, Jian Wushuang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Bagaimanapun, seseorang harus melewati lantai 3, paling tidak, untuk memasuki Istana Naga. Tentu saja, itu lebih sulit. Pergilah ke neraka. Cahaya pedang sedingin es menyala sebelum menghilang dalam sekejap. Pada akhirnya, Jian Wushuang mengalahkannya dengan jurus pertama ilmu pedang anonim. Di lantai keempat, lawan Jian Wushuang adalah seorang tetua berpakaian hitam, yang memegang pedang lunak ungu di tangannya. Cahaya pedang dingin lainnya menyala. Sekali lagi, itu adalah jurus pertama ilmu pedang anonim, bayangan darah. Ilmu pedang tanpa bentuk. Tetua berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan berkata, "Kebetulan sekali, aku juga bisa menggunakan esensi pedang Gale." Cahaya pedang dingin dan menyilaukan yang sama muncul di tangan tetua berpakaian hitam itu. Mereka mengacungkan dua bayangan pedang yang sama dengan esensi pedang yang sama. Tidak hanya itu, keduanya melepaskan kekuatan spiritual yang hampir sama karena lawannya berasal dari Gerbang Naga. Dentang, kedua ujung pedang bertemu. Apa? Jian Wushuang tercengang dan putus asa. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ilmu pedang yang digunakan oleh tetua berpakaian abu-abu itu lebih cepat daripada miliknya, meskipun hanya sedikit. Pemahamannya tentang prinsip pedang angin lebih tinggi dariku. Jian Wushuang segera menyadarinya. Gerakan pembunuh pedang, Jian Wushuang mengikutinya dengan gerakan kedua ilmu pedang anonim. Haha, tidak ada gunanya. Di Gerbang Naga, ujian sebenarnya adalah pemahamanmu tentang alam esensi langit dan bumi. Teknik bela diri dan ilmu pedang tidak membuat perbedaan besar di sini. Selain itu, aku juga bisa menggunakan gerakan pembunuh pedang. Niat membunuh dari pedang lunak ungu di tangan tetua berpakaian hitam itu meledak, menyerang dengan cahaya pedang yang setara dengan yang dilepaskan Jian Wushuang. Sekali lagi, dua cahaya pedang yang sama bertemu dan sesepuh berpakaian hitam itu menekannya lagi. Anak kecil, menyerahlah. Kamu terlalu lemah dalam prinsip pedang Gale untuk melewati level keempat, kata tetua berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Benarkah? Ekspresi Jian Wushuang menjadi serius, lalu dia berkata, bagaimana dengan gerakan ini? Setelah mengatakan itu, esensi pedang yang berat dilepaskan. Jian Wushuang mengayunkan pedang panjangnya dengan momentum yang besar. Itu, esensi pedang bumi. Ekspresi tetua berpakaian hitam itu berubah. Tidak mudah untuk memahami alam esensi langit dan bumi. Memahami satu saja sulit, memahami dua sekaligus jauh lebih sulit. Yang Zexuan, yang baru saja melewati level ke-8, adalah seorang jenius super yang memahami dua sekaligus. Tetua berpakaian hitam tidak menyangka bahwa lelaki kecil yang berdiri di depannya, yang berusia di bawah 20 tahun, tidak hanya memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang esensi pedang angin, tetapi juga memahami esensi pedang bumi pada saat yang sama. Bersenandung gelombang-gelombang-gelombang, bayangan pedang dengan momentum dahsyat melesat lurus ke arahnya, seakan-akan dapat membelah gunung. Setelah menyadari besarnya kekuatan yang terkandung dalam bayangan pedang, raut wajah tetua berpakaian hitam itu sedikit berubah. Dia tidak melawan balik dengan gegabah, malah dengan cepat memilih untuk menghindarinya.
Namun, sebelum tetua itu dapat menggunakan pedangnya untuk menyerang, Jian Wushuang mengubah esensi pedangnya lagi. Dia menggunakan esensi pedang Gale bersama dengan jurus pertama ilmu pedang anonim, bayangan darah. Dia bisa berpindah antara esensi pedang Gale dan bumi dengan mudah. Tetua berpakaian hitam itu terkejut dan tersenyum pahit. Esensi pedang bumi dan Gale. Yang satu besar dan agung dengan kekuatan dan pengaruh, sementara yang lain fleksibel dan visioner. Jika dia dapat beralih di antara keduanya dengan sempurna, kedua esensi pedang ini akan menghasilkan kekuatan mengerikan yang tidak dapat ditentang oleh tetua berpakaian abu-abu itu. Level keempat Gerbang Naga, lulus. Sedangkan untuk level kelima, lawan yang dihadapi Jian Wushuang juga memahami pedang esensi bumi. Tidak hanya itu, pemahamannya terhadap pedang esensi bumi lebih kuat dari Jian Wushuang dan lebih bebas menggunakannya. Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga, bertarung dengannya cukup lama. Namun akhirnya, dia dikalahkan, menyebabkan dia berhenti di level kelima. Ketika Jian Wushuang berjalan keluar dari paviliun emas, semua ahli istana naga yang menunggu di luar menatapnya. Melewati level keempat sudah cukup baik, jadi dia memenuhi syarat untuk memasuki istana naga. Namun, ada kesenjangan besar dalam keterampilan antara dia dan Yang Zaixuan. Jenius luar biasa seperti Yang Zaixuan itu langka. Mustahil menemukan dua orang dalam satu hari. Semua orang di daerah itu diam-diam membicarakannya. Anak kecil, siapa namamu dan berapa umurmu? Palace Master White berjalan ke arahnya dan bertanya langsung. Pendekar pedang, kata Jian Wushuang, masih memilih menggunakan nama samaran ini, berusia 17 tahun. 17 tahun, semua orang di area itu tercengang, termasuk kedua kepala istana. Kemudian, kepala istana putih tersenyum dan berkata, haha, bagus. Sepertinya kita punya satu orang jenius lagi. Sangat jarang bagi seorang anak berusia 17 tahun untuk melewati level keempat Gerbang Naga. Kau bisa berada di peringkat antara menengah dan atas di antara banyak murid di Istana Naga. Palace Master Black, yang tetap diam, mengangguk setuju. Ye Rufeng, kau membawa murid yang baik ke Istana Naga. Kepala Istana Putih memandang Ye Rufeng. Saya hanya melakukan tugas saya, kata Ye Rufeng, tetap rendah hati. Yang Zaixuan, pendekar pedang, mulai sekarang, kalian berdua adalah murid Istana Naga. Selamat karena telah menjadi salah satu dari banyak monster di dinasti Tianzong, kata kepala Istana Putih sambil tertawa. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berdiri berdampingan. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang tersenyum tipis dan Yang Zaixuan bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Ikutlah denganku, aku akan mengajakmu mengunjungi Istana Naga, kata kepala Istana Putih, bermaksud untuk mengawal Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Tiba-tiba keadaan menjadi tenang sepenuhnya. Seorang lelaki berambut putih mengenakan pakaian serba putih, berjalan perlahan memasuki pandangan orang-orang. Rambutnya seputih salju, jenius terkuat, Bai Cheng. Murid terkuat di Istana Naga. Itu dia benar-benar muncul. Saat dia mendekat, semua murid Istana Naga menatapnya dengan ekspresi muram di wajah mereka. Apakah dia Bai Cheng? Jian Wushuang sedikit menyipitkan matanya saat mendengar nama Bai Cheng disebutkan dalam diskusi mereka. Orang terkuat di Istana Naga. Yang Zaixuan mengangkat kepalanya dan melihat sosok putih, dengan mata dingin dan sombong, berjalan perlahan ke arah mereka. Pria berambut putih berpakaian putih itu berhenti. Matanya yang hitam, penuh kesombongan, menatap mereka saat sisi mulutnya terangkat ke atas membentuk senyum penuh arti. Saya mendengar bahwa seorang pendatang baru melewati tingkat ke-8 Gerbang Naga hari ini, jadi saya ingin melihatnya sendiri. Kepala Istana Putih, bolehkah aku tahu siapa di antara mereka berdua yang telah melewati level ke-8? Meskipun dia tampak baik dan lembut, ada sedikit rasa dingin yang berbahaya di dalam matanya ketika melihat Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Master Istana Putih langsung memperkenalkan mereka satu persatu, dimulai dengan Jian Wushuang, ini pendekar pedang, berusia 17 tahun. Dia melewati level keempat. Oh, Bai Cheng melirik Jian Wushuang sambil tersenyum tipis dan berkata, tingkat keempat. Dia akan berada di peringkat paling bawah di antara banyak murid Istana Naga. Tapi dia masih muda. Jika tidak ada kecelakaan, mungkin saja dia bisa melewati tingkat ke-7 sebelum berusia 20 tahun. Dia bisa mencapai tingkat yang sama dengan Duta Naga Emas Ye dan hampir tidak akan menjadi ahli di dinasti Tianzong. Mendengar apa yang dikatakannya, Ye Rufeng tersenyum tipis dan mengabaikannya.
Dia tidak berani menunjukkan penghinaan apapun. Namun, Jian Wushuang mengerutkan kening dan merasa tidak enak. Mungkinkah aku bisa mencapai level Ye Rufeng? Mungkinkah aku hampir menjadi seorang ahli? Bahkan aku tidak bisa membayangkan apa yang mungkin aku capai di masa depan. Apa yang membuat Bai Cheng berpikir dia bisa menghakimiku dengan sekali pandang dengan cara yang merendahkan, bertindak seolah-olah apa yang dia katakan pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Seberapa sombong dan angkuhnya dia. Meskipun dia tidak senang, dia tidak secara terbuka menyinggung Bai Cheng. Ini Yang Zaixuan. Dia adalah orang yang telah melewati level ke-8 dan saat ini berusia 21 tahun, jawab Palace Master White. Bai Cheng menoleh ke arah Yang Zaixuan dan menatapnya lekat-lekat sebelum berkata, kau cukup menjanjikan untuk bisa melewati level ke-8 gerbang naga di usia 21 tahun. Di Istana Naga, aku khawatir tidak ada seorang pun selain aku yang bisa menekanmu. Maksudmu kamu lebih kuat dariku saat ini. Ekspresi Yang Zaixuan berubah. Bai Cheng tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum percaya diri. Tuan Istana Putih, tidak ada seorang pun di gerbang naga, kan? Tanya Bai Cheng. Ya, Kepala Istana Putih mengangguk. Baiklah, sudah lama aku tidak diuji. Hari ini, biar aku mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia segera memasuki gerbang naga. Baik Jian Wushuang maupun Yang Zaixuan, yang seharusnya pergi, berhenti dan memperhatikan paviliun emas dengan saksama untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah memasuki gerbang naga, Bai Cheng dengan cepat melewati lantai pertama, menyebabkan pintu gerbang itu menyala. Kemudian dia terus melangkah maju dengan lancar. Dia melewati 8 level secara berurutan. Bai Chong memasuki tingkat ke-9 dan tinggal di sana untuk waktu yang lama sebelum tingkat ke-9 akhirnya menyala, melepaskan cahaya kemasan. Tingkat ke-9 gerbang naga telah lulus. Dia benar-benar berhasil melewati level ke-9. Ye Rufeng terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Harus diketahui bahwa bahkan jika itu dia tidak akan bisa melewatinya, bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Namun, Bai Cheng berhasil. Dia benar-benar jenius terbaik di Istana Naga. Ini adalah orang terkuat di Istana Naga, sungguh hebat. Meskipun Yang Zaixuan hebat, dia masih muda dan baru. Dia belum bisa bersaing dengan Bai Cheng. Kami pikir Yang Zaixuan akan cukup kuat untuk menjadi lawan Bai Cheng, tetapi kenyataannya dia masih jauh darinya untuk saat ini. Sejumlah besar murid Istana Naga di depan gerbang naga sedang mendiskusikan kejadian terkini secara diam-diam. Tidak lama setelah itu, Bai Cheng keluar dari paviliun emas. Di bawah tatapan mata dan ekspresi terkejut, Bai Cheng berjalan ke arah Yang Zaixuan lagi dan tersenyum tipis sebelum berkata, kamu harus bekerja lebih keras, mahasiswa baru. Setelah mengatakan itu, Bai Cheng pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena Jian Wushuang baru melewati level ke-4, Bai Cheng bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia benar-benar sombong. Jian Wushuang menjilat bibirnya, niat bertarung samar-samar muncul di matanya. Yang Zaixuan, bagaimana menurutmu? Jian Wushuang tiba-tiba bertanya. Tentang apa? Yang Zaixuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyukainya, apakah kamu tidak ingin mengalahkannya? Tanya Jian Wushuang. Menghancurkannya di bawah kakiku. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku dalam waktu 1 tahun, jawab Yang Zaixuan. Mendengar itu, sudut mulut Jian Wushuang terangkat. Kalian semua sangat sombong dan angkuh. Baiklah, kalian adalah para jenius yang tak tertandingi, jadi wajar saja jika kalian merasa bangga pada diri sendiri. Selain itu, kalian benar-benar kuat, pikir Jian Wushuang. Seseorang yang baru bergabung, melewati tingkat ke-8 gerbang naga, dan yang lainnya melewati tingkat ke-9. Namun, ia hanya bisa melewati level ke-4 setelah berusaha sekuat tenaga. Jadi ada kesenjangan besar antara dirinya dan kedua jenius yang tak tertandingi itu. Semakin lebar jurang itu, semakin besar pula inspirasi yang ia dapatkan. Sekarang sudah ada celah, jadi kenapa? Perlu diketahui bahwa dia baru mulai memahami alam esensi langit dan bumi 4 bulan yang lalu. Sungguh tidak dapat dipercaya untuk memahami kedua esensi pedang Gale dan bumi pada tingkat yang demikian tinggi dalam waktu 4 bulan. Tidak peduli apakah itu Bai Cheng atau Yang Zaixuan, mereka berdua lebih tua darinya dan mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami alam esensi langit dan bumi juga. Bai Cheng menegaskan bahwa aku hanya bisa menjadi utusan naga emas seperti Ye Rufeng di masa depan. Mari kita lihat.
Jian Wushuang mendengus. Baiklah, kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Yang Zaixuan, pendekar pedang, kalian berdua ikut aku, kata kepala Istana Putih. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengikuti Palace Master White. Ye Rufeng dan utusan naga emas yang membawa Yang Zaixuan ke sini mengikuti Palace Master Black untuk menerima hadiah mereka. Para utusan naga emas ini memiliki hak untuk merekomendasikan murid. Setiap rekomendasi yang lulus ujian dan menjadi murid Istana Naga akan memberi utusan naga emas hadiah berdasarkan kekuatan murid tersebut. Di Istana Naga, baik Jian Wushuang maupun Yang Zaixuan dengan penasaran mengamati keadaan sekelilingnya sementara Kepala Istana Putih memberitahu mereka informasi dasar dan peraturan Istana Naga. Istana Naga adalah tempat suci kultivasi. Kalian berdua menjadi murid Istana Naga berarti kalian berbakat. Di Istana Naga, ada 238 murid, tidak termasuk kalian berdua. Di antara 238 murid, hanya satu yang berhasil melewati level ke-8 gerbang naga, yaitu Bai Cheng. Namun sekarang dia telah melewati level ke-9. 16 murid lulus tingkat ke-7. 67 lulus level ke-6. 141 murid lulus tingkat ke-5. Ke-13 murid yang tersisa melewati level ke-4. Setelah mengatakan ini, Master Istana Putih tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Jian Wushuang. Jian Wushuang pun tak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya sambil berekspresi memeluk. Total ada 238 murid dan hanya 13 dari mereka yang berada di level ke-4. Sebagian besar murid semuanya berada di level ke-5 atau lebih tinggi. Tampaknya Bai Cheng benar, aku berada di level terendah di Istana Naga saat ini. Namun, Jian Wushuang tidak khawatir berada di posisi terbawah. Itu tidak berarti dia akan berada di bawah selamanya. Ada begitu banyak jenius di Istana Naga. Namun, semakin banyak jenius semakin baik untukku. Mata Jian Wushuang berbinar karena kegembiraan. Istana Naga dikenal sebagai tempat suci untuk berkultivasi, dan memang pantas menyandang nama itu. Lanjut Kepala Istana White, 4 kuil bumi, api, air, dan angin, tanah rahasia langit dan bumi, dan paviliun rahasia adalah 3 harta karun Istana Naga. Mereka sangat membantu para murid Istana Naga. Mengenai manfaat dari 3 harta karun tersebut, kalian akan memahaminya secara bertahap di masa mendatang. Selain itu, ada juga 2 tempat untuk berlatih. Gerbang Naga dan Istana Surgawi. Gerbang Naga yang baru saja kau coba adalah tempat terbaik untuk menguji kemajuan para murid Istana Naga. Tempat ini dapat mengukur secara akurat persepsi para murid terhadap alam esensi langit dan bumi. Adapun Istana Surgawi, itu digunakan untuk menguji kekuatan secara keseluruhan. Biasanya, tidak ada yang akan pergi ke Istana Surgawi. Hanya murid yang memiliki cukup kekuatan untuk meninggalkan Istana Naga yang akan pergi ke Istana Surgawi. Kepala Istana White hanya menjelaskan beberapa kondisi dasar Istana Naga lagi. Tidak lama setelah itu, dia tiba di istana bersama Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Setiap murid Istana Naga akan memiliki satu rumah. Kamar kalian juga ada di rumah ini, kata Kepala Istana White kepada mereka. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera menyadari bahwa rumah besar itu berisi 4 rumah terpisah, meskipun areanya tidak luas. Wang gendut, suara Kepala Istana Putih bergema di seluruh area. Oh, aku datang, suara kasar bergema kembali. Setelah itu, seorang pria gemuk besar berblaus bergegas keluar dari satu ruangan dan sosok pemalu bergegas keluar dari ruangan lain. Jian Wushuang memandang 2 orang yang datang. Pria gemuk besar itu tidak tinggi, tetapi dia sangat besar, beratnya hampir 300 jin. Wajah besar itu, lebih besar dari orang biasa, ditutupi dengan senyuman. Tetapi senyuman itu tampak sangat aneh dari sudut manapun Anda melihatnya. Sedangkan orang satunya, dia adalah seorang gadis tinggi kurus dengan rambut biru panjang. Seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia mengikuti pria gemuk besar itu, menunduk dengan sangat malu. Sepertinya dia takut untuk bertatapan mata dengan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Kepala Istana White melirik pria gemuk besar itu dan berkata kepadanya, mulai sekarang, mereka akan tinggal di istana bersamamu. Kamu dapat membawa mereka dan membiasakan mereka dengan lingkungan Istana Naga. Tidak masalah. Pria gemuk besar itu mengangguk dan berjanji. Ini adalah token muridmu, yang berisi poin-poinmu. Di Istana Naga, poin sangatlah penting. Banyak sumber daya di Istana Naga yang hanya dapat ditebus menggunakan poin, kata Master Istana White.
Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengambil token dan memeriksa nomornya. 2000 poin. Jian Wushuang merasa gembira, lalu dia melihat token Yang Zaixuan. Dia memiliki 6000 poin penuh. Saya hanya punya 2000 poin, tetapi dia punya 6000 poin, 3 kali lipat poin saya. Mungkinkah poin itu bergantung pada berapa banyak level yang Anda lalui di gerbang naga? Jian Wushuang merenung dalam hati. Menurutnya, itulah satu-satunya kemungkinan dalam situasi tersebut. Baiklah, anak-anak kecil, pastikan untuk bekerja keras. Bertahun-tahun dari sekarang, aku berharap untuk melihat dua murid hebat lainnya muncul dari Istana Nagaku, kata Kepala Istana Putih, yang tersenyum dan kemudian segera pergi. Setelah Kepala Istana Putih pergi, lelaki gemuk besar itu segera menoleh dan memperkenalkan dirinya, namaku Wang Yuan, dan gadis di sebelahku adalah Surou. Pendekar pedang, kata Jian Wushuang. Yang Zaixuan juga memperkenalkan dirinya. Pendekar pedang, Yang Zaixuan, kedatanganmu membuat istana ini penuh sesak. Ayo, untuk pertemuan pertama, kita berempat perlu minum sebentar, jawab Wang Yuan sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan sebuah teko anggur muncul. Setelah tutupnya dibuka, aroma anggur segera menyebar. Mencium aromanya, Jian Wushuang tersenyum. Sementara di sisi lain, ekspresi acuh tak acuh Yang Zaixuan juga sedikit rileks. Setelah itu, mereka berempat minum di depan meja batu di rumah besar ini. Setelah minum beberapa gelas anggur berturut-turut, suasananya tidak lagi membosankan. Pada saat ini, Wang Yuan berkata, pendekar pedang, Yang Zaixuan, kita tidak akan tinggal di rumah bangsawan ini selama lebih dari beberapa tahun. Terlalu sopan untuk saling memanggil dengan nama. Bagaimana jika kita saling memanggil sebagai saudara laki-laki dan perempuan sesuai dengan usia? Aku yang tertua, jadi akulah kakak laki-lakinya. Yang Zaixuan, usiamu hanya sedikit lebih muda dariku, jadi kamu adalah saudara kedua. Pendekar pedang, kau, saudara ketiga. Adapun Surou, dia adalah saudara perempuan keempat kami. Baik-baik saja, Wang Yuan tersenyum dan melihat sekeliling. Baiklah, Jian Wushuang menganggukkan kepalanya. Lagi pula, mereka akan tinggal di rumah yang sama di masa depan, hubungan di antara mereka seharusnya lebih baik. Dan setelah minum, mereka bertiga meninggalkan kesan yang baik padanya. Wang Yuan, dia adalah orang yang murah hati dan ceroboh tanpa rencana jahat. Orang seperti ini adalah yang paling layak untuk diajak berteman, kecuali sifatnya yang banyak bicara. Yang Zaixuan, meskipun dia acuh tak acuh, tidak berpura-pura. Dikatakan bahwa dialah yang berhasil masuk ke tingkat ke-8 Istana Naga saat dia tiba. Dengan bakat seperti itu, dia masih bersedia duduk bersama mereka untuk minum-minum. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Intinya, berteman dengannya sangatlah berharga. Adapun yang terakhir, gadis kecil Surou, dia sangat pemalu dan pendiam sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat mereka minum. Jian Wushuang merasa sedikit aneh pada awalnya, tetapi kemudian dia mendengar dari Fatih Wang bahwa ketika Surou masih kecil, dia telah dijual ke sebuah rumah besar sebagai seorang gadis pembantu. Menjadi seorang gadis pembantu sejak kecil, wajar saja jika dia begitu pemalu. Namun, gadis kecil pemalu ini memiliki reputasi besar di Istana Naga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di antara para murid Istana Naga, hanya Bai Cheng yang berhasil melewati lantai 8. Ada 16 murid yang berhasil melewati lantai 7 dan Surou adalah salah satunya. Dan yang paling penting, tahun ini, Surou baru berusia 14 tahun. Surou yang berusia 14 tahun berhasil menembus level ke-7 gerbang naga. Apa artinya itu? Jadi, setelah Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengetahui prestasinya, mereka berdua tercengang. Begitu pula dengan Surou, dia juga layak untuk dijadikan teman. Oleh karena itu, setelah mendengar usulan Wang Yuan, Jian Wushuang langsung menyetujuinya. Yang Zaixuan seperti biasa bersikap acuh tak acuh, tidak menolak ataupun menentang. Adapun gadis pemalu Surou, dia menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Haha, karena tidak ada yang keberatan, mari kita buat keputusan ini final. Mulai sekarang, kita berempat adalah saudara kandung. Kita akan berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama, kata Wang Yuan. Lalu dia tersenyum dan mengangkat cangkir untuk bersulang. Tanpa ragu, Jian Wushuang dan Surou segera mengangkat gelas mereka. Sedangkan Yang Zaixuan, ia merenung sejenak,
lalu mengangkat gelasnya juga. Kuang, setelah acara bersulang selesai, lahirlah dinasti Tianzong yang tersohor dan 4 pahlawan tak tertandingi di surga dan bumi. Setelah minum, Wang Yuan berkumpul dengan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Kalian berdua baru saja tiba di Istana Naga. Biarkan aku mengajak kalian berkeliling. Aku akan membawa kalian ke tempat-tempat yang menyimpan harta karun di Istana Naga, kata Wang Yuan. Baiklah, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengangguk. Istana Naga meliputi area yang luas dan terkenal dengan 3 harta karun, 4 kuil bumi, api, air, dan angin, tanah rahasia langit dan bumi, dan pavilion rahasia. Tempat pertama yang dikunjungi Wang Yuan adalah 4 kuil bumi, api, air, dan angin. Lihat, ini adalah 4 kuil tanah, api, air, dan angin. Wang Yuan menunjuk ke 4 pavilion yang meliputi area yang luas. Setiap pavilion memiliki karakter berlapis emas yang diukir di ambang pintu, yaitu tanah, api, air, dan angin. 4 kuil tanah, api, air, dan angin adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh murid-murid Istana Naga. Tanah, api, air, dan angin melambangkan 4 jenis alam esensi langit dan bumi, yaitu alam esensi bumi, alam api mengamuk, alam esensi tetesan air, dan alam esensi angin. Ada 6 master kuil di setiap kuil. Mereka adalah pakar terbaik di dunia dan telah mencapai level tertinggi dalam memahami alam esensi langit dan bumi. Alasan mengapa murid Istana Naga sering mengunjungi 4 kuil adalah karena master kuil biasanya memberikan pelajaran di kuil, memperlihatkan beberapa teknik bela diri dan memberikan beberapa nasihat kepada para murid. Jika Anda memiliki masalah dalam memahami alam esensi langit dan bumi, Anda dapat berkonsultasi dengan para master kuil ini. Setelah menerima bimbingan mereka, Anda mungkin akan tercerahkan. Mendengar ini, mata Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berbinar. Jika saya memiliki masalah dalam memahami alam esensi, saya dapat berkonsultasi dengan para master kuil ini. Terlebih lagi, ada 6 master kuil yang menangani setiap alam esensi. 6 master kuil di setiap kuil harus pandai dalam aspek yang berbeda. Akan lebih baik jika mengikuti pakar top. Meskipun seorang pakar top akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajar seseorang, ia sendirian dan hanya mempelajari satu aspek. Jika ia menemukan bidang yang tidak dikenalnya, ia tidak akan tahu bagaimana cara mengajarnya. Di Istana Naga, 4 kuil meliputi 4 jenis alam esensi langit dan bumi. Setiap kuil memiliki 6 master kuil yang kuat, yang mempelajari berbagai bidang. Oleh karena itu, para murid tidak khawatir bahwa mereka akan menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan. Sekarang kita sampai di tanah rahasia surga dan bumi. Wang Yuan memimpin jalan, kemudian mereka berdiri di depan sebuah istana megah, 2 sersan berbaju besi emas berjaga di pintu masuk istana. Wang Yuan berkata, tanah rahasia langit dan bumi itu istimewa dan membantu dalam memahami alam esensi langit dan bumi. Jika kau ingin memasuki tanah rahasia langit dan bumi, kau perlu membayar 1000 poin untuk masuk ke istana, dan kau hanya bisa tinggal di dalam selama 2 jam setiap kali. Meskipun hanya 2 jam, aku yakin kalian akan mendapat banyak manfaat dari setiap kunjungan. Selain itu, kalian adalah pendatang baru di Istana Naga, jadi kalian masing-masing dapat memasuki istana secara gratis 3 kali. Oh, kata Jian Wushuang sambil mengangkat alisnya. Dia baru saja terkejut dengan 4 kuil tanah, api, air, dan angin. Tanah rahasia langit dan bumi sama terkenalnya dengan 4 kuil. Jian Wushuang agak penasaran tentang hal itu, karena istana itu, dengan persyaratan yang ketat untuk mengaksesnya, pastilah luar biasa. Bagaimana, apakah kamu ingin mencobanya? Wang Yuan tersenyum misterius. Tentu, Jian Wushuang tersenyum tipis lalu melirik Yang Zaixuan. Kakak kedua, pergilah dulu. Yang Zaixuan mengangguk dan langsung berjalan menuju istana. Kedua sersan berbaju zirah emas melangkah maju, tetapi segera membiarkan Yang Zaixuan memasuki tanah rahasia langit dan bumi. 2 jam kemudian, Yang Zaixuan keluar dengan tatapan kosong. Kakak kedua, Jian Wushuang mengerutkan kening. Jangan ganggu dia, dia sedang dalam kondisi sadar. Wang Yuan sama sekali tidak terkejut dan berbicara kepada Jian Wushuang. Adik ketiga, giliranmu. Jian Wushuang mengangguk sedikit, lalu melangkah menuju tanah rahasia langit dan bumi. Kedua sersan berbaju zirah emas itu melangkah maju lagi, dan membiarkan Jian Wushuang masuk setelah menyadari bahwa dia adalah pendatang baru. Apa sebenarnya yang tersimpan di tanah rahasia langit dan bumi?
Jian Wushuang melangkah ke tanah rahasia langit dan bumi dengan sedikit rasa ingin tahu. Begitu masuk, Jian Wushuang langsung merasa dirinya dikelilingi kegelapan. Hanya ada secercah cahaya di depan dalam kegelapan yang tak berujung. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat cahaya itu. Ia benar-benar terhanyut di dalamnya. Cahaya yang berkilau itu tiba-tiba berubah menjadi pedang, yang berisi esensi pedang Gale, esensi pedang bumi, esensi pedang Raging Fire, dan esensi pedang Water Drop. Ia tahu keempat jenis esensi pedang itu tidak terduga, meskipun ia belum memahami dua yang terakhir. Jian Wushuang menghunus pedang pembunuh 3 kali di belakangnya, cahaya pedang mulai bergerak. Satu demi satu, cahaya pedang halus itu bergerak fleksibel. Jian Wushuang kemudian mulai melakukan ilmu pedang anonim. Dia dengan mudah menunjukkan jurus pertama ilmu pedang anonim, bayangan darah. Ia pun tidak menemui kendala apapun dalam melancarkan jurus kedua ilmu pedang anonim, gerakan membunuh pedang. Jurus ketiga ilmu pedang anonim, yang dinamakan manuver cepat, merupakan jurus pembunuh yang mengerikan, yang menekankan kecepatan absolut. Jian Wushuang tidak memahami gerakan ini. Ia mengira itu karena kecepatannya dalam melepaskan pedang tidak cukup cepat. Sebenarnya, itu terkait dengan pemahamannya yang kurang tentang esensi pedang Gale. Namun, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengayunkan pedang panjangnya dan perlahan melakukan gerakan ini dalam situasi khusus ini. Wah, cahaya pedang itu berkelebat, lalu menghilang tertiup angin. Dia secara alami melakukan jurus ketiga ilmu pedang anonim, manuver cepat. Meski begitu, semuanya belum berakhir. Saat Jian Wushuang terus menghunus pedang panjangnya, cahaya pedang menjadi lebih agung dan lebih besar. Setiap sorotan cahaya pedang mengandung inti pedang bumi. Satu serangan demi serangan. Tiba-tiba, cahaya redup itu menghilang. Jian Wushuang sedikit terkejut dan menatap kosong ke angkasa. 2 jam, waktuku sudah habis. Jian Wushuang menatap ke dalam kegelapan, mendesah. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Jian Wushuang berjalan keluar dari tanah rahasia langit dan bumi dan melihat ketiga saudara angkatnya menunggu di luar, tetapi dia mengabaikan mereka dan langsung duduk di tanah, dengan mata terpejam. Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Su Rou tidak marah pada Jian Wushuang. Mereka tahu keadaan Jian Wushuang dan tidak ingin mengganggunya. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang akhirnya menghela napas lega dan segera berdiri. "Bagaimana?" tanya Wang Yuan sambil tersenyum. "Bagus, sangat bagus." Jian Wushuang mengangguk dengan berat. Manfaat dari berlatih di tanah rahasia langit dan bumi selama 2 jam dapat dibandingkan dengan manfaat dari kultivasi yang sungguh-sungguh dalam sebulan. Apa yang dikatakan Jian Wushuang adalah kebenaran. Dia hanya menghabiskan 2 jam di dalam tanah rahasia langit dan bumi, tetapi membuat kemajuan besar dalam pemahamannya tentang inti pedang. Pedang esensi bumi dan angin milikku telah membuat kemajuan besar dalam bentuk ketiga ilmu pedang tak berwujud. Jian Wushuang sangat terkejut karena 2 jam itu setara dengan kerja kerasnya selama 1 bulan, atau lebih. "Sama-sama, aku juga membuat kemajuan besar," kata Yang Zaixuan serius. "Haha, ini adalah salah satu dari 3 harta karun Istana Naga. Biaya masuknya sangat tinggi, tentu saja keuntungannya juga tinggi. Kamu bisa masuk ke tempat itu 3 kali. Karena kamu sudah masuk sekali, kamu harus menghargai 2 kesempatan yang tersisa," kata Wang Yuan sambil tersenyum. "Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan kepadamu harta karun terakhir dari Istana Naga." Mereka mengikuti Wang Yuan ke pintu masuk loteng tinggi yang dijaga ketat yang memancarkan aroma kuno samar. Loteng ini adalah yang terpenting dari 3 harta karun Istana Naga, Paviliun Rahasia. Ada banyak harta karun di Paviliun Rahasia, tetapi Anda hanya dapat mengambilnya dengan menukar poin. "Masuklah dan lihatlah," kata Tianbao. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera memasuki Paviliun Rahasia. Di dalam Paviliun Rahasia yang besar dan luas, harta karun dibagi menjadi banyak kategori. Ada metode kultivasi, teknik bela diri, pil ramuan, dan kelas eksotis. Dengan keterampilan penciptaan surgawi yang menentang tatanan alam, Jian Wushuang tidak memerlukan metode kultivasi. Ia juga tidak memerlukan eliksir dan kelas eksotis untuk saat ini, jadi ia langsung menuju bagian teknik bela diri. Bagian teknik bela diri dibagi menjadi ilmu pedang, metode pisau, metode tombak, dan sebagainya. Jian Wushuang meninggalkan sisi Yang Zaixuan dan langsung menuju bagian ilmu pedang. Bagian itu menyimpan hampir ribuan buku langka tentang ilmu pedang. Beruntung bagi Jian Wushuang,
ada daftar yang bisa ia rujuk. Kalau tidak, ia mungkin perlu membolak-balik setiap buku untuk menemukan buku tentang ilmu pedangnya. Daftar tersebut merinci sejumlah ilmu pedang, pengenalan dasar untuk setiap ilmu pedang, serta poin yang dibutuhkan untuk pertukaran. Namun, hanya dengan melihat sekilas, Jian Wushuang menyadari bahwa ilmu pedang dengan peringkat terendah dalam daftar ini sudah merupakan yang terbaik. Tidak ada kekurangan ilmu pedang. Keterampilan pedang berada di luar cakupan apa yang disebut ilmu pedang. Secara umum, seseorang perlu menggunakan keterampilan pedang sambil memperlihatkan pemahaman esensi pedang. Ilmu pedang tak berbentuk, benda pertama yang dicarinya adalah ilmu pedang tak berbentuk. Dia mengetahui dari Ye Rufeng bahwa ilmu pedang tak berwujud tidak lain adalah ilmu pedang anonim. Ilmu pedang tak berwujud memiliki 9 gerakan pedang dan apa yang telah dia kembangkan hanyalah 3 gerakan pedang pertama yang paling sederhana. Ketemu, mata Jian Wushuang berbinar ketika menemukan ilmu pedang tak berwujud di dalam daftar. Ilmu pedang tanpa bentuk, ilmu pedang yang diakui oleh dinasti Tianzong sebagai nomor 1 di dunia. Ilmu ini cocok untuk para prajurit yang memahami esensi pedang angin. Ada 9 gerakan, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Tukarkan 3 gerakan pertama dengan 200 poin. Tukarkan 3 gerakan tengah dengan 2000 poin. 3 gerakan terakhir tidak tersedia. Jadi benar mereka hanya memiliki 3 gerakan tengah, bukan 3 gerakan terakhir. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia mendengar ini dari Ye Rufeng dalam perjalanan mereka ke sini. Meskipun ada 9 gerakan pedang dari ilmu pedang tak berwujud, 3 gerakan terakhir yang paling kuat telah lama hilang dalam sejarah. Istana Naga mungkin adalah tempat suci kultivasi dinasti Tianzong, tetapi bahkan mereka tidak dapat memulihkan gerakan pedang dalam ilmu pedang yang telah hilang. Aku harus menghabiskan 2000 poin hanya untuk 3 gerakan tengah. Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam karena skornya saat ini tepat sebesar itu. Tidak usah terburu-buru, mari kita lihat keterampilan pedang lainnya. Jian Wushuang belum merasa cemas untuk membuat keputusan. Dia mulai membaca kategori ilmu pedang untuk memahami esensi pedang bumi. Pemahamannya tentang Sword Essence of Earth, pada kenyataannya, jauh lebih tinggi daripada Sword Essence of Gale. Sayang sekali dia tidak memiliki sword skill yang cocok untuk menunjukkannya selama ini. Bahkan di Mansion Markis Pedang, ilmu pedang kelas 1 yang dipelajarinya condong ke esensi bumi. Namun, itu bahkan bukan ilmu pedang kelas 1, apalagi ilmu pedang kelas 1 yang super. Itu terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan esensi pedang buminya secara maksimal. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan keterampilan pedang yang cocok dalam esensi pedang bumi. Ada banyak sword skill dalam daftar yang sesuai dengan tujuannya. Dia akhirnya memilih 3 setelah mempertimbangkan masing-masing dengan saksama. Ketiganya adalah Mark of Earth, Immemorial Sword Skill, dan Formless Sword Wave. Mark of Earth membutuhkan 2500 poin, sedangkan Immemorial Sword Skill membutuhkan 3000 poin. Formless Sword Wave dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing 2500 poin. Meskipun masing-masing taktik pedang ini memiliki kelebihannya sendiri, menurutku riak pedang tak berbentuk tampaknya lebih unggul. Itu juga lebih cocok untukku, tetapi nilai tukarnya lebih tinggi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Kedua bagian itu akan menghabiskan 5000 poin. Saat ini, ia hanya punya 2000 poin. Terserahlah, karena aku tidak punya cukup poin untuk 2 skill pedang lainnya sekarang, aku tidak akan menukarkannya untuk saat ini. Aku akan menunggu dan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Tidak akan terlambat saat itu. Dia lalu meninggalkan bagian ilmu pedang dan mulai berjalan-jalan melalui bagian pil ramuan dan kelas eksotis. Ada berbagai macam harta karun dan ramuan aneh di sini, banyak di antaranya yang sulit ditemukan di dunia luar. Di paviliun rahasia, seseorang hanya perlu poin untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, Jian Wushuang meninggalkan paviliun rahasia bersama Yang Zaixuan. Namun sebelum pergi, Yang Zaixuan menghabiskan 4000 poin untuk ditukar dengan teknik bela diri. Jian Wushuang hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang Zaixuan memiliki lebih banyak poin daripada dia. Ketika dia keluar dari paviliun pedang, Wang Yuan menghampirinya. Apa pendapatmu tentang harta karun di paviliun rahasia? Ada banyak dari mereka, kata Jian Wushuang. Saya pernah mengunjungi gudang kekuatan besar, namun tempat ini tidak ada apa-apanya, imbuh Yang Zaixuan. Haha, tentu saja, ini adalah paviliun rahasia Istana Naga.
Bagaimana bisa sekte-sekte dinasti Tianzong itu dibandingkan? Sebagai murid tempat ini, kita bisa menebus harta karun itu jika kita punya cukup poin. Wang Yuan tersenyum. Bos Wang Yuan, bagaimana kita bisa mendapatkan poin ini? Tanya Jian Wushuang. Ada banyak cara. Aku akan memberitahumu satu persatu, jawab Wang Yuan, segera menjelaskan setiap metode. Metode pertama, melewati Dragon Gate Pass. Ada 13 lantai di gerbang naga. Dimulai dari lantai ketiga, Anda bisa mendapatkan 1000 poin dengan melewati setiap lantai. Setelah lantai ke-9, Anda mendapatkan 2000 poin untuk setiap lantai. Saya mendengar Anda menyebutkan bahwa salah satu dari Anda melewati lantai 8 dan yang lainnya melewati lantai 4. OO2, Anda memperoleh 5000 poin. OO3, Anda memperoleh 1000 poin. Namun, setiap pendatang baru juga memperoleh 1000 poin secara gratis, jadi Anda masing-masing memperoleh 6000 dan 2000 poin. Cara kedua adalah menyelesaikan tugas. Dragon Palace menyediakan berbagai tugas untuk mendapatkan pengalaman. Beberapa di antaranya sulit, beberapa relatif sederhana. Anda akan memperoleh poin sesuai dengan kompleksitas tugas. Cara ketiga adalah berjuang untuk mendapatkan poin. Mendengar ini, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan sama-sama bingung. Mereka dapat dengan mudah memahami dua cara pertama, tetapi tidak dapat memahami apa pertarungan untuk mendapatkan poin. Perebutan poin sebenarnya adalah duel. Wang Yuan berbicara sambil tersenyum. Ada lebih dari 200 murid Istana Naga dengan kekuatan yang berbeda-beda. Sebagai jenius yang luar biasa, mereka bisa agak sombong. Akibatnya, mereka sering bertarung satu sama lain di Istana Naga. Karena ada perkelahian, ada duel dan taruhan. Mengenai taruhan, terserah pada kedua petarung. Mengerti. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera mengerti. Berbicara tentang pertarungan poin, adik ketiga, kamu harus berhati-hati. Wang Yuan tiba-tiba berbicara. Kenapa? Jian Wushuang menatapnya dengan heran. Wang Yuan berkata, saya baru saja menyebutkan ada 3 cara untuk mendapatkan poin. Pertama, melalui gerbang naga. Banyak murid akan menunggu lama untuk menantang, dan mereka mungkin tidak berhasil. Terlebih lagi, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa poin di sana. Kedua, selesaikan tugas untuk mendapatkan pengalaman. Namun, hanya tugas sulit yang memberikan banyak poin. Murid-murid Istana Naga akan menghadapi ujian kematian saat melakukan tugas-tugas ini, jadi itu sangat berbahaya. Cara ketiga, pertarungan untuk poin, adalah cara yang mudah. Kamu hanya perlu menantang seseorang yang lebih lemah darimu dan menyelesaikan taruhannya. Murid yang telah tinggal di Istana Naga selama beberapa waktu, mengenal murid lainnya dengan sangat baik, jadi mereka tidak akan mudah menerima tantangan. Namun, kamu dan adik kedua berbeda karena kalian adalah pendatang baru. Jian Wushuang mengerti. Maksudmu murid-murid Istana Naga lainnya ingin menantangku? Tanya Jian Wushuang. Benar, Wang Yuan mengangguk. Mereka cenderung menindas orang yang lebih lemah dari mereka. Kamu baru saja memasuki Istana Naga, jadi mereka akan memperlakukanmu sebagai orang yang lemah. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk menantangmu berduel sebelum kamu punya waktu untuk menggunakan harta Istana Naga untuk meningkatkan kekuatanmu. Tentu saja, adik kedua juga pendatang baru, tetapi dia berhasil melewati level ke-8 gerbang naga. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Kita akan segera mencapai lapangan latihan bela diri, tempat banyak murid Istana Naga berkumpul. Pertarungan untuk memperebutkan poin biasanya diadakan di sana. Adik ketiga, kau harus mengingat kata-kataku. Jika seseorang menantangmu, kau dapat langsung menolak atau mengabaikannya. Mereka tidak dapat melakukan apapun padamu. Wang Yuan mengingatkan Jian Wushuang. Menolak? Mengapa aku harus menolak? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Jangan gegabah, adik ketiga. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan poin. Jangan sampai poin itu hilang hanya karena bertindak impulsif. Wang Yuan terus membujuknya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Mereka berempat akhirnya tiba di lapangan latihan bela diri yang luas. Lapangan latihan bela diri meliputi area yang sangat luas. Ada beberapa murid Istana Naga di sekitar pusatnya. Saat ini, mereka semua melihat keempat orang yang baru saja melangkah masuk. Pendatang baru. Kudengar ada 2 murid baru. Mereka berdua pasti pendatang baru. Pria dengan ekspresi dingin itu bernama Yang Zaixuan.
Tidak masuk akal kalau dia sudah melewati level ke-8 gerbang naga. Dia pasti monster yang selevel dengan Bai Cheng. Yang Zhaixuan, seorang jenius yang luar biasa. Kita tidak sebanding dengannya. Orang yang satunya disebut pendekar pedang. Kudengar dia hanya berhasil melewati level ke-4. Tingkat ke-4 berarti kekuatannya berada di dasar istana naga. Menembus level ke-4 bernilai 1000 poin. Dan karena dia pendatang baru, dia juga menerima 1000 poin secara gratis. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki 2000 poin. Yang Zhaixuan seharusnya menarik lebih banyak perhatian, karena hasil gemilangnya. Namun, tidak ada satupun murid istana naga yang memandangnya. Semua mata tertuju pada Jian Wushuang. Mata mereka penuh harapan. Sepertinya aku populer. Jian Wushuang memperhatikan mata mereka berbinar penuh semangat, sudut mulutnya terangkat. Haha, kamu pendekar pedang, kan? Suara tawa terdengar bersamaan dengan pertanyaan itu. Kemudian seorang pemuda berambut merah dengan pedang di punggungnya muncul di depan Jian Wushuang. Aura kekuatan spiritual di alam laut spiritual luar biasa menyebar. Dia berkata, dengan tatapan penuh harap, aku Zhang Tao. Kudengar kamu telah melewati level ke-4 gerbang naga. Begitu juga aku. Apakah kamu punya nyali untuk bertarung secara adil denganku? Melihat Zhang Tao, Jian Wushuang merasa gembira dalam hatinya. Murid-murid istana naga lainnya sangat marah. Sialan, dia sampai di sana lebih dulu. Zhang Tao sangat cepat. Saya harap pendatang baru itu tidak menerima tantangannya. Zhang Tao, Wang Yuan mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Sudah setahun sejak kau melewati level ke-4. Sekarang kekuatanmu telah meningkat pesat hingga kau dapat menantang level ke-5. Apakah kau tidak malu untuk berbicara tentang pertarungan yang adil dengan saudaraku? Adik ketiga, biarkan saja dia, kata Wang Yuan sambil mengedipkan mata pada Jian Wushuang. Apa kau takut bertarung denganku? Jika kau menjadi murid istana naga, kau pasti jenius. Apa kau tidak punya nyali? Zhang Tao berbicara langsung, lalu tertawa. Zhang Tao, benar. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Tao sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Aku menerima tantanganmu. Katakan berapa banyak poin yang ingin kamu pertaruhkan. Keren. Zhang Tao senang karena Jian Wushuang menerima tantangannya. Aku tahu kamu seharusnya punya 2000 poin. Aku tidak akan bertaruh untuk semuanya, hanya 1500 poin. Itu akan menyisakan 500 poin untukmu memilih buku panduan dari aula umum di paviliun rahasia. Bagaimana menurutmu? 1500 poin. Zhang Tao, kamu punya nafsu makan yang besar. Wang Yuan berkata dengan marah. Benar, dia memiliki total 2000 poin. Hanya saja, kamu menginginkan 1500 poin. Bukankah itu terlalu banyak? Seorang murid istana naga berbicara dari samping. Dia juga menginginkan 2000 poin milik Jian Wushuang. 1500 poin, itu terlalu banyak. Baiklah, saya berani bertaruh 1000 poin, kata Jian Wushuang. Baiklah, 1000 poin. Zhang Tao setuju tanpa ragu, diam-diam gembira. Zhang Tao merasa bahwa Jian Wushuang bukanlah tandingannya. Jian Wushuang baru saja menjadi murid istana naga dan baru berhasil melewati level ke-4 gerbang naga. Zhang Tao melewati level ke-4 setahun yang lalu. Sejak saat itu, kekuatannya telah meningkat pesat dengan bantuan sumber daya dari istana naga. Oleh karena itu, dia pikir dia akan memenangkan pertarungan ini apapun yang akan terjadi. Dia sangat gembira ketika memikirkan 1000 poin. Itu bukan jumlah yang kecil baginya, karena sulit untuk mendapatkan poin di Dragon Palace. Haha, hati-hati. Zhang Tao berbicara. Dia langsung menyerbu ke depan. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Jian Wushuang dan menghunus pedang di punggungnya. Desir. Dengan satu tebasan, udara langsung terpotong. Sangat cepat. Jian Wushuang tercengang, dan dia berpikir, mereka tidak diragukan lagi adalah murid istana naga. Jian Wushuang sangat tenang. Gerakannya cepat, tetapi pedangnya lebih cepat. Desir, cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Itu masih gerakan bayangan darah pertama dari ilmu pedang tanpa bentuk. Suara benturan terdengar saat kedua pedang itu bertemu. Hanya ada sedikit celah di antara kedua kekuatan ini. Kalian akan dikalahkan, kata Zhang Tao dengan suara rendah. Konyol, jawab Jian Wushuang sambil tertawa. Kedua orang ini mulai memperlihatkan kekuatannya hingga batas terjauhnya. Satu menggunakan pisau, dan yang lainnya menggunakan pedang. Kecepatan mereka yang luar biasa mencapai puncaknya.
Dang, 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 dang. Banyak suara benturan terdengar. Cahaya bilah pedang dan bayangan pedang bergerak sangat cepat. Jian Wushuang dan Zhang Tao keduanya merasakan prinsip pedang angin dan itu sangat kuat. Zhang Tao telah mencapai level keempat setahun yang lalu. Meskipun tidak pasti apakah ia akan mencapai level kelima, ia telah mampu bertarung dengan para penjaga level di level kelima untuk waktu yang lama. Jian Wushuang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip pedang Gale, dan dia tidak sekuat Zhang Tao. Namun, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip pedang Gale selama 2 jam kultivasi di tanah rahasia langit dan bumi. Jadi, dia tidak lebih lemah dari Zhang Tao sekarang. Ya ampun, gelombang-gelombang. Cahaya pedang itu bergerak dan menghilang tertiup angin. Jurus ketiga ilmu pedang tak berbentuk, manuver cepat. Itu adalah ilmu pedang tanpa bentuk, dan itu adalah jurus ketiga. Apakah ini ilmu pedang cepat? Luar biasa. Para pengikut istana naga di sekitarnya merasa takjub. Murid-murid ini sudah familiar dengan ilmu pedang pertama dinasti Tianzong, dan beberapa dari mereka telah menguasai ilmu pedang tak berwujud. Mereka semua memahami persyaratan tinggi untuk mempraktikkan jurus ini. Ilmu pedang tanpa bentuk. Jadi bagaimana? Zhang Tao meraung. Pedang di tangannya terbelah lurus ke bawah dengan cahaya berdarah yang berkedip-kedip. Pedang itu meledak dalam sekejap mata. Cahaya merah dari pedang itu mengenai cahaya pedang. Esensi pedang berubah tiba-tiba saat Jian Wushuang memutar pergelangan tangannya. Dimulai sebagai esensi pedang Gale, dan tiba-tiba menjadi esensi pedang bumi yang berat. Apa? Zhang Tao tampak pucat. Pedang esensi bumi. Murid-murid istana naga terkejut. Sangat sulit untuk memahami alam esensi langit dan bumi, dan seseorang yang memahami dua jenis pada saat yang sama, belum lagi keduanya pada tingkat tinggi, jarang terlihat. Sangat sedikit murid di istana naga yang dapat memahami dua jenis alam pada saat yang sama. Ilmu pedang yang dipamerkan Jian Wushuang jelas merupakan inti pedang bumi. Esensi pedang Gale diubah sempurna menjadi esensi pedang bumi. Pedang ujung pedang menyapu lengan baju Zhang Tao, dan menggulung jubahnya. Zhang kalah dalam pertempuran ini. Kehilangan. Apakah Zhang Tao kalah? Seluruh tempat latihan bela diri menjadi sunyi. Para murid istana naga terkejut, beberapa di antara mereka memandang rendah Zhang Tao. Wang Yuan pun terkesima. Tidak ada yang menyangka bahwa pendatang baru seperti Jian Wushuang mampu mengalahkan Zhang Tao. Hanya Jian Wushuang sendiri yang menganggap ini sangat normal. Dengan mengandalkan esensi pedang Gale dan esensi pedang bumi yang telah diubah dengan sempurna, aku telah bertarung cukup lama di level kelima. Ketika aku melewati Dragon Gate Pass, aku meningkatkan kultivasi kedua esensi pedang ini hanya setelah 1 jam mempelajari Secret Land of Heaven and Earth. Sekarang aku yakin akan melewati level kelima. Di sisi lain, Zhang Tao masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai level kelima. Petik 2. Wajar saja kalau aku harus mengalahkannya, aku bahkan tidak melakukan yang terbaik. Jian Wushuang tertawa dalam hati. Memang, dia tidak melakukan yang terbaik. Jika dia melakukannya, tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan Zhang Tao. Tentu saja dia punya alasan untuk tidak melakukan yang terbaik sejak awal. Zhang Tao tampak muram. Ia sangat menderita. Ia benar-benar kalah, dan dengan begitu banyak orang yang menonton. Ia tidak dapat mengubahnya. Ia segera mentransfer 1000 poin kepada Jian Wushuang. Ketika dia melihat jumlah janjinya telah mencapai 3000, Jian Wushuang tersenyum dan melihat sekelilingnya. Apakah ada yang ingin bertarung denganku? Serunya dengan suara keras. Aku, seorang gadis sedingin es melangkah maju. Meskipun Jian Wushuang mengalahkan Zhang Tao di luar dugaan banyak orang, namun itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Zhang Tao baru saja berhasil mencapai tingkat keempat, dan dia bukanlah yang teratas di antara mereka yang berada di tingkat ini. Duel masih 1000 poin, kata Jian Wushuang. Bagus. Gadis itu tidak ragu-ragu. Dia langsung menembaknya. Desir. Pedang yang ganas menebas lurus ke depan. Kecepatan pedang yang ekstrim menyebabkan kilatan panas. Haha, ayolah. Jian Wushuang tertawa keras. Dia menggerakkan pedangnya dalam posisi serangan balik. Gadis itu memiliki kultivasi Blade Essence of Raging Fire yang tinggi. Dia mendekati level kelima dan bahkan lebih kuat dari Zhang Tao. Saat bertarung dengan Jian Wushuang, dia segera menemukan bahwa Jian Wushuang tidak hanya memiliki kemampuan kuat menggunakan Sword Essence of Gale, tetapi juga Sword Essence of Earth. Kadangkala kedua ilmu pedang ini sangat cepat dan cerdik,
kadang kala sangat berat bagai gunung yang menekan dengan kuat. Dua perubahan besar pada esensi pedang dengan cepat menekannya. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Pertarungan ini menyebabkan banyak pengikut Istana Naga mendesah. Jika kultivasi Blade Essence of Raging Fire miliknya lebih tinggi, dia tidak akan tertekan, dan dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Ya, dia hanya sedikit lebih kuat darinya. Jian Wushuang hanya sedikit lebih kuat dari gadis itu, semua orang bisa melihatnya. Oleh karena itu, penantang ketiga siap untuk menantang. Penantang ini jauh lebih kuat daripada gadis sedingin es itu. Semua orang berharap Jian Wushuang akan kalah dalam pertarungan ini. Namun hasilnya mengejutkan, kemenangan tipis. Pertarungan dengan penantang ketiga telah berlangsung selama hampir 1 jam, Jian Wushuang akhirnya memperoleh kemenangan yang sangat tipis. 3 pertarungan berturut-turut semuanya dimenangkan. Poin Jian Wushuang meningkat dari 2.000 menjadi 5.000. Ekspresi para pengikut Istana Naga menjadi sedikit aneh. Mereka tidak bodoh, hanya kebetulan saja bisa menang 3 kali berturut-turut dengan selisih yang sangat kecil. Dia menang dalam ketiga pertempuran, dan semuanya menang tipis. Sungguh beruntungnya pria itu. Pendekar pedang ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Lagi pula, dia hanya pendatang baru. Para murid Istana Naga itu tahu bahwa Jian Wushuang hanyalah seorang pendatang baru yang telah melewati level keempat gerbang naga, oleh karena itu kekuatannya seharusnya sangat terbatas. Namun, mereka sangat curiga padanya setelah dia memenangkan 3 pertempuran berturut-turut ini, mengalahkan lawan-lawannya. Seorang lelaki kekar keluar di tengah kerumunan, tampak sangat mendominasi, sambil menghunus pedang lebar tebal. Lin Feng lah yang datang. Lin Feng keluar. Semua pengikut Istana Naga memandang pria kekar ini. Lin Feng, kamu telah melewati level kelima. Apakah kamu tidak malu menantang pendatang baru? Wang Yuan menggerutu dengan wajah muram. Meskipun Jian Wushuang telah mengalahkan 3 penantang yang berada di level keempat gerbang naga, pria kekar ini, Lin Feng, telah melewati level kelima. Kamu adalah seorang pendekar pedang. Kamu juga harus memiliki kekuatan untuk menembus level kelima. Mengapa aku tidak bisa menantangnya? Lin Feng menjawab dengan acuh tak acuh dan matanya menatap Jian Wushuang. Tentu saja bisa. Jian Wushuang tersenyum tipis. Untuk duel, itu masih 1000 poin. Baiklah. Lin Feng mengangguk, hati-hati. Suara mendesing. Lin Feng langsung menyeberang sejauh 10 meter dan muncul di hadapan Jian Wushuang. Ia mengayunkan pedang lebarnya yang tebal dengan ganas, esensi tetesan air meletus. Tiba-tiba Jian Wushuang merasa seperti telah terjun ke lautan tanpa batas, dengan ombak yang menghantam. Ia adalah perahu yang kesepian di lautan, yang berisiko terbalik kapan saja. Esensi tetesan air. Jian Wushuang mengerutkan kening, lalu segera memaki dengan suara rendah, aku akan menghancurkannya. Cahaya pedang yang kuat menusuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menghancurkan segalanya dengan kecepatannya. Gelombang-gelombang pedang lebar tebal itu mendatangkan gelombang bertumpuk, menutupi segalanya. Cahaya pedang itu menembus beberapa riak oleh Jian Wushuang. Kekuatannya melemah hingga ekstrim, tetapi pedang lebar tebal itu terus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mundur. Jian Wushuang mundur tanpa penundaan, sambil mengerahkan esensi pedang tanah. Keterampilan terbaik dari Sword Essence of Earth, tebal dan kuat, adalah pertahanan. Hua gelombang-gelombang. Domain pedang lebar Lin Feng meletus sepenuhnya. Serangkaian bayangan terbelah tanpa henti, dan itu tidak berhenti. Jian Wushuang merasa tersesat seolah-olah dia telah terjun ke pusaran air besar. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk melawan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia hanya mengandalkan pedang esensi bumi untuk melawan. Esensi tetesan air, ini adalah esensi tetesan air. Jian Wushuang dengan sedikit ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan ranah tetesan terkonsentrasi yang begitu kuat. Dia memiliki apresiasi baru terhadap esensi tetesan air ini. Air, kekuatan air yang paling besar, meskipun kelihatannya lemah dan ringkih, namun ia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan batu-batu besar. Lagi pula, itu karena kurangnya taktik pedang dari esensi pedang bumi. Kalau tidak, aku bisa bertarung dengan Lin Feng. Jian Wushuang mendesah. Hatinya mendambakan Formless Sword Wave. Pendekar pedang itu tertindas, dia akhirnya tertindas. Dia akan dikalahkan, itu normal. Lin Feng, bagaimanapun juga, telah melewati level kelima. Para murid Istana Naga di sekelilingnya melihat pemandangan di medan perang,
dan semuanya menghela nafas. Tapi saat ini, bayangan pedang menusuk lurus, dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah tipe ketiga dari ilmu pedang tanpa bentuk, manuver cepat. Secara logika, ilmu pedang tak berwujud jenis ketiga bukanlah ancaman bagi Lin Feng, tetapi begitu bayangan pedang ini muncul, boom. Pedang itu sangat kuat, kekuatannya tiba-tiba melonjak saat ini. Hampir secara langsung mengalahkan serangan Lin Feng. Bayangan pedang yang tajam itu lebih dari sekadar pukulan yang melintasi bahunya. Apa, masih dalam keadaan terkejut, pakaian Lin Feng di bahunya telah terpotong. Jian Wushuang masih memenangkan pertarungan ini. Ada apa? Kalah. Bagaimana dia bisa kalah? Ini, semua orang di sekitar menjadi bingung. Lin Feng sangat unggul, benar-benar menekan Jian Wushuang. Dan dia seharusnya menang dengan segera, tetapi dia tiba-tiba kalah. Cara memikat wanita idaman Anda. Iklan oleh Pub Future. Hanya Lin Feng sendiri yang hampir tidak tahu alasan kekalahannya. Kekuatan, itu kekuatan. Kekuatannya tiba-tiba melonjak pada pedang itu sehingga kekuatan ilmu pedangnya juga meningkat tajam, merobek segalanya secara langsung. Lin Feng berpikir dalam hati. Namun, dia penasaran bahwa Jian Wushuang berada di alam laut spiritual seperti dirinya. Mengapa kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya? Dia tidak tahu bahwa dibandingkan dengan pendekar bela diri biasa, kelebihan terbesar Jian Wushuang bukanlah saripati pedangnya, bukan pula ilmu pedangnya, melainkan metode kultivasinya. Dia mempraktikkan keterampilan penciptaan surgawi. Dia adalah seorang kultivator terbalik yang menentang tatanan alam. Kekuatan Lin Feng berada di puncak alam laut spiritual biasa, dan Jian Wushuang, di puncak ledakan spiritualnya, dapat dibandingkan dengan inti emas. Kekuatan spiritual inti emas jauh dari alam laut spiritual. Di Istana Naga, meskipun ada banyak murid, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam laut spiritual. Hanya segelintir orang yang bisa menembus hingga mencapai inti emas. Semua orang yang dikalahkan oleh Jian Wushuang hanya berada di alam laut spiritual, dan dia sengaja mengendalikan kekuatannya untuk bertarung dengan mereka. Namun, Jian Wushuang hanya mengeluarkan kekuatan 30% saat menghadapi Lin Feng. Meskipun hanya 30%, itu juga lebih kuat dari puncak alam laut spiritual biasa. Jadi dia mengalahkan Lin Feng dengan satu serangan pedang. Lin Feng kalah. Jian Wushuang kembali mendapat 1000 poin. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Jian Wushuang melihat sekeliling, tetapi para murid Istana Naga itu sekarang ragu-ragu. Sebelumnya, semua orang memperlakukan Jian Wushuang sebagai buah kesemek yang lembut, dan ingin mencubit serta mendapatkan poin darinya, tetapi setelah 4 pertarungan ini, terutama pertarungan dengan Lin Feng, mereka masih tidak tahu mengapa Lin Feng gagal pada akhirnya. Mereka juga menyadari bahwa Jian Wushuang telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya, jadi sekarang tidak ada seorang pun yang mau berduel dengannya. Melihat kejadian ini, Jian Wushuang menyipitkan matanya, tetapi langsung tertawa. Di antara murid-murid Istana Naga, ada banyak sekali jenius, begitu banyak orang. Mengapa begitu sulit menemukan seseorang untuk berduel denganku? Atau apakah kamu enggan bertarung denganku karena aku hanyalah seorang pendatang baru? Baiklah, di antara kalian, selama kalian melewati level kelima, kalian boleh menantangku. Aku tidak akan menolak siapapun. Mengenai taruhan, semuanya akan bernilai 1000 poin. Jangan menolak siapapun. Murid-murid Istana Naga di sekitarnya menoleh ke arah wajah gelap. Pendekar pedang ini, sungguh orang gila. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia tidak akan menolak siapapun, jelas-jelas meremehkan para pengikut yang berhasil menembus level kelima. Aku akan bertarung denganmu. Sebagian besar murid Istana Naga marah pada Jian Wushuang. Seorang murid yang telah menembus level kelima segera datang untuk bertarung dengan Jian Wushuang.